Itu kan pertanyaan memaksakan kehendak, bro. Ya, kasihan dia kan dalam bentuk kemanusiaan. Belum lahir saja kau sudah tuntut kemahakuasaannya. Biji mana lagi kau ini? Ya, sedang SWT saja itu sudah dinyatakan Anda ada, tetapi tidak bisa membuktikan dirinya lah. Itulah saya katakan, bro, kalau mau berdiskusi, pakai kaca spionmu. Pertanyaanmu, tuduhanmu, jangan melewati kaca spionmu. Nanti ketika orang bisa melihat, orang bisa mengerti, lalu balik menuduh Anda pasti kelabakan. Ya, untungnya saya tidak membalik Anda. Kalau saya menuduh balik, ya kelabakan Anda nanti. Iya kan, paham maksud saya, bro? Ya, kenapa selalu SWT SWT? Berbicara mengenai SWT itu berbicara mengenai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi nggak usah bahas itu Tuhannya orang Yahudi. Sekarang bahas Tuhanmu. Mana kemahakuasaannya Tuhanmu pada saat dia berada 9 bulan di dalam rahim ibunya? Mana, tunjukkan kalau Tuhanmu itu maha kuasa. Silakan. Anda jangan lari-lari. Sini dulu, sini. Biar saya didik Anda ya. Biar saya didik Anda dengan murid-murid Anda di sini semuanya. Ya, mari sini. Coba jawab pertanyaan saya tadi. Ayo, sini. Kita simpulkan lagi yang maha kuasa berdasarkan apa yang ada dalam pikiranmu itu. Ayo, sini. Loh, kan kamu katakan maha kuasa itu tidak memiliki definisi. Iya kan? Itu kan pengakuan kamu bahwa maha kuasa itu tidak memiliki definisi menurutmu. Kenapa? Karena definisi maha kuasa itu bertolak belakang dengan kondisi Tuhanmu, Yesus. Sehingga cara aman yang kamu ambil adalah mematikan akalmu dengan mengatakan maha kuasa itu tidak memiliki definisi. Artinya imani saja bahwa Yesus yang maha lemah itu maha kuasa. Apa arti maha kuasa? Nggak tahu. Apa definisinya? Nggak ngerti. Ya, itulah kamu. Kamu mau menggurui saya. Sebenarnya saya itu mencari orang yang bisa diajak berdiskusi, yang punya ilmu. Tapi karena di grup ini, saya di grup Telegram juga tidak ada yang mampu berdiskusi dengan saya. Di sini juga nggak ada. Tapi yang cuap-cuap cuman kamu, ya terpaksa saya layani kamu daripada saya ngantuk, ya kan? Tapi kamu nggak ada ilmu sama sekali. Maha kuasa aja tidak ada definisinya menurutmu. Itu adalah pertanyaan lanjutan darimu ya. Kau ingat nggak apa yang kau tanyakan pertama kali tadi? Ya. Kau menanyakan tentang definisi kemahakuasaan, kan seperti itu. Ya. Maka sudah saya jawab. Dan jawabanmu sendiri menentang ajaranmu sendiri. Dengan apa? Dengan pemahamanmu terhadap jawabanmu. Ya, terhadap jawabanmu yang mengatakan bahwa Tuhan yang kau sembah itu bisa kau pikirkan secara logika. Coba kau lihat lagi vianmu di atas itu. Coba. Jadi intinya di sini ya, kau nggak layak berdebat tentang logika sementara kau menentang ajaranmu sendiri. Artinya ya, lidahmu itu atau ucapanmu itu sudah kau jilat sendiri, lalu kau tampar ke dalam mukamu sendiri dengan mengatakan bahwa Tuhan yang kau sembah itu atau yang maha kuasa itu yang kau sembah dapat kau pikirkan secara logika di dalam ajaranmu, sementara ajaranmu tidak mengatakan demikian. Dan itu bukan saya yang bilang ya, teman-temanmu yang bilang itu. Ini di grup ini kan banyak teman-temanmu. Coba kamu berdebat dulu. Bisa nggak kamu pikirkan Tuhan yang kau sembah itu dengan logikamu? Bahkan aku dari tadi sudah mengasihanimu, tapi kau juga nggak ngerti-ngerti juga. Itu. Jadi kau harus berterima kasih seharusnya denganku. Jadi pertanyaan lanjutanmu itu seharusnya kau katakan dari awal. Jangan coba-coba kau bermain kata-kata dengan kami di sini ya. Seakan-akan kau itu pintar dengan bermain-main kata-kata,
menanyakan soal arti kemahakuasaan, tapi kau terjebak dalam dilematismu sendiri. Sungguh ironis sebenarnya aku melihatmu, pola pikirmu terutama. Jadi, bentroklah pemikiranmu sendiri itu, ya. Kamu pahami pikiranmu sendiri itu. Bagaimana mungkin kamu berbicara mengenai logika sementara definisi maha kuasa kamu katakan tidak ada definisinya. Jadi kamu punya apa untuk membahas tentang ketuhanan berdasarkan logika? Maha kuasa tidak memiliki definisi. Kenapa? Karena kamu menemukan definisi maha kuasa itu tidak sinkron dengan keberadaan dan kondisi Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Wajar ketika kemudian kamu katakan bahwa kamu tidak memiliki definisi untuk maha kuasa. Karena definisi maha kuasa itu membuat ketuhanan Yesus itu hancur lebur. Begini bro, kan sudah berapa kali bro mau membuat tuduhan, bro pakai kaca spionnya. Bro kok selalu membuat kaca spion, membuat tuduhan, membuat soalan, tidak dipakai kaca spionnya. Bro nggak paham maksud saya? Hah? Atau saya perjelas? Bro mau membuat soalan, pakai kaca spionnya bro. Yang saya tahu, Tuhanmu itu dikandung 9 bulan. Kalau itu salah, coba diluruskan. Mana tahu dia dikandung cuma sehari, berarti lahir prematur. Nah, karena dia dihamilkan 9 bulan, yang saya tanya, apakah Tuhan kamu itu maha kuasa? Katanya iya. Nah, tunjukkan di mana kemahakuasaannya saat dia di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Apa jawabanmu? Kaca spion, kaca spion. Itu berasal dari pertanyaanmu sendiri, ya. Dan itu berasal dari definisimu sendiri. Mengenai kau katakan adalah kemahakuasaan yang kau sembah itu dapat kau pikirkan secara logika, kan seperti itu. Yang aku katakan adalah pengertian dalam kemahakuasaan itu tidak dapat didefinisikan, ya. Jadi intinya kau itu sudah bertolak belakang di dalam ajaran kepercayaanmu sendiri, bahwa Tuhan yang kau sembah itu tidak dapat dilihat atau dilihat dalam bentuk apapun, ya. Jadi kau debat dulu pemikiranmu itu. Silakan. Aduh. Ya tadi nggak apa-apa lah ya. Saya anggap kamu itu adalah hiburan aja. Sekarang coba Anda definisikan apa itu maha kuasa, terlepas daripada Yesus. Kamu nggak usah pikirkan Tuhanmu dulu, lupakan Tuhanmu dulu lah yang maha lemah itu. Sekarang definisi maha kuasa itu apa definisinya menurutmu? Silakan. Lah iya bro, kan sudah saya katakan, bicara itu pakai kaca spion bro. Saya kan menganalogikan, Hashem saja bertindak itu selalu menampakkan dirinya dalam wujud teofani. Selalu seperti itu. Dia tidak pernah bertindak dalam posisi misterius, dalam posisi seperti SWT yang tidak diketahui. Selalu bertindak, dia menyatakan dirinya dalam bentuk teofani. Lalu Anda mau menuntut Yesus, bagaimana? Ya, kan sudah ada contohnya. Hashim bertindak selalu dalam bentuk, dalam rupa dikenali, dalam bentuk teofani atau apalah. Nah Yesus kan belum lahir. Ya tunggulah dia lahir bro. Karena bukan sifat Hashim yang bertindak sembunyi-sembunyi. Paham gak? Dari tadi saya sudah jelaskan. Bukan sifat Hashim bertindak sembunyi-sembunyi. Itu hanya sifat SWT saja yang bertindak sembunyi-sembunyi. Makanya saya katakan dari tadi, gunakan kaca spion Anda. Anda tidak paham-paham dari tadi. Saya katakan gunakan kaca spion. Ya? Ya aneh, kau lucu kau ini bro.
Pada saat dia menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang kamu maksud itu kaca spion itu teofaninya seperti apa? Ketika di dalam Kejadian 1 menciptakan matahari, siang dan malam, menciptakan bumi, langit dan seterusnya. Itu Tuhan yang kamu maksud itu dalam wujud teofani apa dia? Kelereng, kaca spion, atau apa nih? Aduh, konyol sekali ya. Atau begini, supaya kalian itu tidak jadi bulan-bulanan, mungkin ada baiknya kalian mengundang pendeta-pendeta senior kalian untuk menghadapi kita yang ada di sini. Kalau level kalian ini, aduh, sangat disayangkan ya kan. Saya dari tadi ngakak terus lihat beberapa debater di sini yang sangat konyol. Jadi ketika Tuhanmu berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan, itu ngapain aja? Mana kemahakuasaannya itu seperti apa coba? Selalu itu kejepit. Maha kuasa selalu kejepit. Karena Tuhannya pernah berada di bumi. Jadi pasti kejepit. Maju kena, mundur kena. Apalagi lahir dari rahim Maria. Tuhannya Maha kuasa. Kejepit, susah. Loh, dia ketika menciptakan matahari kan belum ada manusia. Ukurlah segala sesuatu itu ketika Adam dan Hawa diciptakan, bro. Paham ya? Paham ya? Bro mau mengukur ketika menciptakan matahari, belum ada, manusia kan belum ada. Nah, coba Anda bertanya ketika Adam sudah ada, ya kan? Adam sudah ada, berarti kan sudah ada saksinya. Paham ya? Makanya bro, kalau mau berbicara, mau membuat soalan, harusnya bro berpikir dahulu. Ya untung-untunglah saya masih bermurah hati, tidak menyekak kamu balik. Kalau saya menyekak balik ya jadi kacau lah diskusi kita nanti. Paham ya bro? Kenapa dibatasi kayak gitu? Kaca spionnya pecah. Aduh, kenapa harus dibatasi? Tadi katanya Tuhanmu itu ketika melakukan sesuatu itu berbentuk teofani. Nah sekarang ketika dia menciptakan alam semesta ini, teofani Tuhanmu itu berbentuk apa? Kaca spion? Atau berbentuk apa? Ya kan? Manusia belum ada, tapi kan iya sama. Di dalam kitab sucimu kan belum ada manusia ketika Allah itu menciptakan Adam. Proses belum menciptakan. Iya kan? Ketika di Taman Eden, belum ada yang melihat, belum ada yang menulis. Nanti pada zaman Musa, baru kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kitab Kejadian itu ditulis. Nah, kenapa pada saat kejadian itu ditulis, itu Musa tidak menuliskan tentang teofani Allah? Kenapa? Apakah pada saat itu Tuhanmu tidak berbentuk teofani? Atau kamu lupa bahwa teofaninya itu berbentuk roh melayang-layang? Aduh, tinggalkanlah agama yang membuatmu gila, kawan. Ayo, kemana semua nih para debater-debater handal dari agama seberang nih? Mana semua ya? Kok pada hilang semua? Ada yang cari kaca spion. Ada yang tidak memiliki definisi tentang Maha Kuasa. Ini pendeta-pendeta pada kemana semua ini? Kayaknya lagi nambah ini ya, nambah botol kayak biar semakin ngigau. Ya, anggap aja hiburan ya kan? Ya, pasti mau iya gitu loh. Gak mungkin Tuhan pernah lahir di rahim ibunya, nggak mungkin. Ya kalau dia Tuhan, dia kan Maha Pencipta. Nggak mungkin Yesus menciptakan ibu kandungnya. Susah itu. Gimana ini? Iman kayak apa ini? Ya Allah, astagfirullah. Luruskanlah semua manusia kayak gini. Kembalikan dia ke jalan yang benar. Amin. Bro, itu kan pertanyaan konyol bro. Hah? Itu pertanyaan konyol bro. Ini kita berbicara Mesias itu dihadirkan, Tuhan itu, Yesus itu dihadirkan, itu untuk sesuatu misi. Ya,
Misinya apa? Misinya bukan untuk menunjukkan kekuasaannya. Lalu Anda mau menuntut, sedangkan Anda saja tidak bisa membuktikan SWT itu ada, lalu Anda menuntut. Lah bagaimana kau ini, bro? Makanya saya katakan, pakai kaca spionmu jika mau membuat soalan. Dari tadi kagak paham kau ini, bro. Ya, saya sudah berbaik hati tidak mengungkit-ungkit SWT untuk membandingkan, untuk memukul balik. Tetapi kamu terus. Sedikit lagi saya akan mendakwa Anda balik nantinya. Kaca spion. Jadi gini kaca spion. Kenapa Anda selalu membawa-bawa SWT? Sementara saya kan sudah mengajarkan kepada Anda, SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, di mana Subhanahu wa Ta'ala itu artinya adalah Maha Suci dan Maha Tinggi. Pertanyaan saya, apakah Allah Abraham tidak Maha Suci? Apakah Allah Abraham tidak Maha Tinggi? Atau kita balik, apakah Allah Abraham itu tidak Maha Suci atau Maha Suci? Atau apakah Allah Abraham itu tidak Maha Tinggi atau Maha Tinggi? Bagaimana Anda menyikapi ini? Kalau Allah Abraham tidak Maha Suci dan tidak Maha Tinggi, berarti Allah yang disembah oleh umat Islam itu bukan Allah Abraham. Tapi kalau Allah Abraham itu Maha Suci dan juga Maha Tinggi, artinya Maha Mulia, berarti Allah yang disembah umat Islam itu adalah Allah Abraham. Nah sekarang pertanyaannya, Allahmu itu dikandung oleh Maria. Apakah Allahmu itu Maha Suci? Tentu tidak. Apakah Allahmu itu Maha Mulia? Tentu tidak. Berarti Allahmu atau sembahanmu itu bukan Allahnya Abraham. Gitu, kaca spion. Pak Jul yang konyol, Pak Jul. Kami mana ada mentuhankan manusia, Pak Jul. Yang kami tuhankan itu adalah roh Allah, yang namanya itu Yesus. Bukan tubuh manusianya Yesus, Pak. Bapak makanya harus tahu konotominya Yesus itu siapa, Pak. Kemana ya? Saya mau jelaskan sama Bapak. Jadi, ya begitulah Pak, kalau Bapak nggak mengerti, jadi seolah-olah konyol ya Pak ya. Sama juga saya ke Bapak sebaliknya juga, saya anggap Bapak konyol juga gitu Pak. Sama ya Pak ya. Oke, Anda tidak menuhankan sisi kemanusiaannya Yesus, tetapi Anda menuhankan rohnya Yesus. Oke, nah saya ingin tanya kepada saudara, pada saat Yesus dikandung, sisi kemanusiaan Yesus itu dikandung oleh rahim ibunya, apakah sisi rohnya juga tidak ikut dikandung oleh ibunya? Silakan. Jul, mau bertanya itu saya mana tahu Pak. Kita hanya tahu roh Allah dikandung Maria. Yang lain-lain kita nggak tahu Pak. Kekuasaan Allah kita mana tahu Pak, mana kelihatan sama kita. Sama juga dengan Bapak, kan kita nggak tahu juga kekuasaan Allah yang Bapak sembah itu sebagaimana ada. Jadi dia nggak pernah menunjukkan dirinya. Begitu Pak, jadi jangan ditanya yang aneh-aneh kayak begitu, mana kita tahu Pak. Itu Pak, jawaban saya. Jadi Anda tidak tahu kalau Yesus di dalam rahim ibunya itu sudah memiliki roh. Yakin kalau yang dikandung oleh Maria itu hanya jasad saja, jasad tidak bernyawa atau jasad yang tidak punya roh. Yakin. Dia nggak tahu, dia niseng kasih, dia niseng. Wah kasih, panras itu mata, dia nisengi. Pajain dia nisengi. Dia nggak tahu, dia niseng kasih, dia niseng. Wah kasih, panras itu mata, dia nisengi. Pajain dia nisengi. Gini Pak Jul sekali lagi, Allah memberi Roh Kudus dalam tubuhnya Maria, sampai roh aja kita tahu Pak, Allah tuh
untuk jalan dia untuk menjadi manusia, gitulah Pak ya. Iyalah, itulah intinya dia Allah melalui roh ya, melalui tubuhnya ya, Maria itu Pak, roh Allah itu Pak. Kita nggak tahu apa itu roh Allah itu Pak, ya kita tahu ya roh, ya udah apanya Allah. Saya nggak tanya roh Maria, yang saya tanya jasadnya Yesus ketika berada di dalam kandungan ibunya, apakah itu sudah memiliki roh atau jasad Yesus tok, tidak ada roh alias mayat? Silakan. Saya udah tanya itu, dia juga nggak tahu. Saya udah tanya, dia nggak tahu. Dia bilang imani saja. Saya udah tanya itu, dia juga nggak tahu. Saya udah tanya, dia nggak tahu. Dia bilang imani saja. Saya udah tanya. Mana aku tahu Pak, tanya aja sama Yesus sendiri Pak. Bapak kalau ketika gitu-gitu mana saya tahu, saya lahir tahun 2000 ini Pak saya ada di 2020 sekarang, dia lahir tahun 1 Pak, 2000 tahun yang lalu, mana saya tahu Pak. Di Alkitab nggak diceritakan ya, jadi saya nggak cerita sama Pak, saya nggak ada Pak, saya nggak bisa cerita Bapak, tapi kalau ada cerita Alkitab saya ceritakan ya Pak ya. Ini pertanyaan konyol ini bro. Ini maksudnya apa ini bro? Anda mau menuntut kekuasaan apa? Hah? Anda mau menuntut kekuasaan apa sebenarnya ini? Ini pertanyaan konyol ini pertanyaan yang mau mendiskreditkan ya, mau menyudutkan. Saya nggak nuntut kekuasaan apa-apa. Saya cuma nanya, di mana letak kekuasaannya Tuhanmu ketika dia berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan? Itu aja, kaca spion. Loh, di dalam rahim dia kan mengikuti tubuhnya, mengikuti bentuk manusianya. Kan sudah saya analogikan bro, Hasyim itu bertindak selalu menampakkan wujud teofaninya, selalu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, bertindak dia ada wujudnya, meski itu dalam bentuk teofani. Dari tadi saya jelaskan, tidak paham-paham, malah mengulang-ulang. Hah? Ini maksudnya apa ini? Berarti Tuhanmu yang roh itu juga dikandung sama Maria 9 bulan lamanya? Kamu kalau nggak paham sudah keterlaluan bro, ya sudah keterlaluan kamu kalau nggak paham. SWT-mu saja bertindak tanpa diketahui, kamu tidak bertanya. Hah? Sudah saya katakan kan, pakai kaca spionmu bro. Mau bertanya, mau menuduh, mau membuat soalan, pakai kaca spionmu supaya kau tidak tersesat. Saya sangat paham. Tuhanmu itu dikandung selama 9 bulan oleh ibunya. Tuhanmu itu tidak maha kuasa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena itulah kemudian saya ingin menyadarkan kamu dengan kondisi yang sebenarnya, agar kamu itu bisa terselamatkan. Gitu maksudnya. Jadi tidak ada niat untuk mencela atau mencaci maki, enggak. Sekedar untuk menyelamatkan kamu aja, bahwa sosok yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan. Terbukti dengan kondisi yang kamu katakan bahwa Tuhanmu itu yang adalah roh juga dikandung oleh Maria. Yesus dikandung oleh Maria. Jadi kayak mana lagi coba? Di mana titik kekuasaannya ketika Tuhan itu dikandung oleh manusia? Itu aja. Jadi ya saatnya Anda meninggalkan agama yang mematikan akal sehatmu. Oke? Roh itu diam di dalam rahim. Roh itulah yang membentuk tubuh Yesus. Paham ya? Paham ya? Roh itu tidak dikandung, tidak dibentuk, tapi roh yang membentuk tubuh Yesus. Roh itu diam di dalam rahim Maria membentuk tubuh Yesus. Ya? Paham ya? Ya, bukan seperti Quran menyatakan Isa masih dalam buaian sudah berbicara.
Aduh, udahlah bro, jangan ke situ. Nantinya kau akan terpojok, Kak. Saya tidak akan tanggung jawab. Kamu katakan roh itu tidak dikandung, tetapi berada di dalam rahim Maria. Itu gimana ceritanya? Coba jelaskan kepada saya. Ini kalau tidak mengerti, lebih bagus dia mingkem. Itu loh. Yang dikandung Maria itu adalah inkarnasi kalam Allah, inkarnasinya, karnenya. Sementara kalam Allah itu sendiri sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Otak dong dipakai dong kalau membahas dokumen ajaran agama orang lain. Gitu loh, ini para goblok ini membahas agama orang lain tapi tidak mau mengerti apa yang dimaksud agama lain. Sampai kapan kamu mau jadi manusia bebal? Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa Allahmu tidak maha kuasa. Memang tidak maha kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak pernah menampakkan diri. Allahmu tidak pernah berbuat apa-apa, hanya bacot saja di sana. Nah, tapi kita kan menahan diri untuk tidak detail mencampuri, menafsirkan itu urusanmu. Mending lu mingkem aja kalau nggak ngerti agama orang lain. Jangan emosi gitu bang, saya kan cuma bertanya. Dan saya tanya ini kan ya silakan Anda semua menjawab sesuai dengan definisi yang Anda ketahui tentang iman Anda, ya kan. Saya tidak menentang. Ya, teman-teman pendeta lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, silakan. Yang Tuhan itu bukan Yesusnya tapi rohnya, silakan. Nah wajar kan ketika saya merespon, kalau dia katakan Yesus itu adalah Tuhan, lalu apa yang dilakukan Tuhan selama 9 bulan, iya kan? Nah ada jawaban, Yesus itu kan manusia, jadi dia bukan Tuhan. Nah, tapi rohnya adalah Tuhan. Muncul pertanyaan, kalau rohnya Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia kan juga dikandung sama Maria. Atau Yesus aja yang mayat hidup yang dikandung tanpa roh? Jawabannya roh juga ada di dalam. Cuman lucunya dia katakan bahwa roh itu ada di dalam rahim Maria tetapi tidak dikandung oleh Maria. Itu yang membuat saya tertawa gitu loh. Jadi Anda nggak usah emosi. Nah sekarang Anda muncul untuk membantu pendeta yang lain, debater yang lain. Nah sekarang saya harap Anda itu lebih cerdas dari mereka gitu loh. Jangan malah emosi, rileks, santai. Dengan saya itu asik loh. Ya, kita berdiskusi itu yang santai aja gitu loh. Saya juga menghabiskan waktu ini sebenarnya kesia-siaan aja sebenarnya, karena tidak ada ilmu yang saya dapatkan dengan berdebat dengan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kitabnya sendiri. Semua hanya berasumsi ria, mematikan akalnya sendiri. Nah sekarang terkhusus kepada Anda, kalau Allah atau Tuhan itu berinkarnasi, itu Anda dapat ajaran dari mana? Apakah ada di dalam ajaran Yesus bahwa Yesus itu adalah inkarnasinya Hasem atau inkarnasinya Allah? Di mana tertuliskan itu? Coba Anda tunjukkan dalilnya bahwa aku ini adalah inkarnasi daripada Hasem. Coba Anda tunjukkan. Lah bro, titik kekuasaannya ketika dia lahir. Ya, ketika dia sudah lahir dan sudah menjadi dewasa, karena standar seorang Yahudi untuk mengajar umur 30 tahun ke atas, ya. Standar aturan Yahudi, dia kan harus ikut aturan. Dia datang menjelma menjadi manusia, harus taat. Ya, taat kepada hukum daurat. Ya, dan hukum adat Yahudi. Hukum adat Yahudi memperbolehkan itu seorang rabi itu mengajar umur 30 tahun. Makanya baru dikenal umur 30 tahun. Kenapa? Karena memang adat istiadat mengajarkan seperti itu. Paham ya? Lalu Anda mau bertanya, apa kuasanya? Wow, kuasanya. Anda mau percaya sama dia, diselamatkan pasti. Ya, Anda tidak mau percaya, dia tendang kau ke neraka pasti. Ya.
Kuasanya apa lagi? Dia turun naik surga, turun dari surga naik ke surga, turun lagi di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Itu kuasa siapa itu? Menjadi hakim itu siapa yang punya kuasa? Yang turun naik surga itu siapa? Ya, kau bertanya, kau salah bertanya. Kau hanya menilai saat dia merendahkan dirinya, datang dalam wujud manusia. Itu kau hanya menilainya sebatas itu. Tapi kuasanya yang besar, ya kau tidak bisa melihatnya. Itu kata Yesus. Kau jarum di pelupuk matamu, di pelupuk mata saudaramu kau lihat, tapi balok di matamu tidak kau lihat. Kau hanya melihat sisi kemanusiaannya, kau melihat sisi kelemahannya, kau tidak lihat sisi keilahiannya. Itu kau punya rugi, bro, bukan saya, ya. Oh, berarti pada saat dia dikandung itu dia tidak maha kuasa gitu. Oke, para pendeta, para debaters, pada misionaris, karena Anda sudah tidak mampu lagi melanjutkan perdebatan kita, diskusi kita. Di sini ada siapa tadi? Saudara Herdi, ada Ego Sumpetrus, ada Victor Vaz. Kemudian siapa lagi yang tadi? Siapa lagi ya pendeta yang cocokologi tadi itu? Ya, jadi saya menganggap kalian itu saudara saya ya, yang perlu diselamatkan. Karena itulah kemudian saya bertanya, tujuan saya supaya otak kalian itu bisa sedikit bergoyang, bisa berfungsi lah maksudnya, ya kan, supaya meninggalkan ajaran yang membuat akal kalian itu mati, nggak berfungsi ya. Tujuan daripada Allah mengutus para nabi itu supaya manusia itu bisa terselamatkan dengan cara apa? Memikirkan bagaimana sih esensi daripada sang pencipta itu. Bahkan Yesus dalam Matius kan mengajarkan, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Maksudnya, sembah Allah, sembah Tuhanmu, cari Tuhanmu, telaah seperti apa dia dengan menggunakan akal. Yesus pun mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Karena itulah, supaya agamamu lebih sempurna daripada hidup keberagaman ahli Torah, maka anda semua harus menggunakan akal sehat di dalam mencari kebenaran. Kan kasihan kalau sudah berpredikat sebagai pendeta, pastor, sekolah teolog tinggi-tinggi, tapi begini hasilnya. Menyembah Tuhan yang dikandung oleh manusia, mengelak bahwa yang Tuhan bukan manusianya tetapi roh yang ada di dalamnya. Ya sama aja, roh itu juga dikandung oleh Maria, berarti rohnya juga dilahirkan oleh manusia. Untuk itulah para sahabat sekalian, para pendeta, para debaters, ayo gunakan akal sehat ya. Mari menjadi muslim yang baik. Mari meluk agama Islam, karena sesungguhnya Yesus yang kalian sembah itu adalah muslim yang taat kepada Allah, muslim yang menyembah kepada Allah dengan kesalehannya. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 kata Yesus, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Untuk itulah sekali lagi para pendeta, ayo mari belajar Islam dengan baik. Tinggalkan agama yang membuat akal kalian itu tidak berfungsi. Oke? Demikianlah para sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ketika ada kalimat-kalimat yang menurut saudara para sahabat sekalian itu tidak sepantasnya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semua itu adalah kekurangan saya selaku manusia biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Melalui konten ini juga saya ingin mengucapkan Assalamualaikum terhadap saudara saya Pak Diman ya. Pak Diman ini adalah salah satu subscribe dari channel Zulkifli M. Abbas
yang datang ke rumah silaturahmi dengan saya sangat senang, saya sangat bangga, saya merasa sangat terhormat dengan kehadiran beliau, seorang prajurit sejati. Ya, beliau adalah aparatur negara yang menurut saya sangat luar biasa, sangat mensupport saya, membuat saya semakin kuat di dalam dakwah ini, ya, semakin bersemangat menginjili, semakin mendapat kekuatan baru. Ya, mudah-mudahan keluarga Pak Diman dimanapun Bapak berada saat sekarang itu mendapatkan rahmat dan mendapatkan berkah senantiasa. Yang paling terpenting adalah dimudahkan seluruh urusan Bapak. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di Kodam 7 Makassar ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak Diman kita bisa jumpa ya, bisa ngopi-ngopi bareng ya kan. Kalau bisa pada saat ketemu Pak, mohon supaya ada teman Kristen yang bisa dihadirkan supaya kita bisa diskusi langsung. Saya kira seperti itu para sahabatku sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi keberadaan kita bersama di channel Zulkifli Abbas itu mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan tuntunan hidayah senantiasa untuk selalu berada di dalam jalan Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.